Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ketua dan seluruh jajaran pengurus Masjid Paripurna Baitus Salam, yang kita muliakan para imam-imam Masjid Paripurna Baitus Salam, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang tua kami, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh Ramadan yang ke-14 1446 Hijriah. InsyaAllah kita yang hadir ini mudah-mudahan diberikan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah, karena perintah bersyukur ini Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 152. Falquruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku ketika kemudian engkau lapang, ingatlah kepada Allah, agar di saat kita sedang susah Allah pun ingat kepada kita. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah atas nikmatku, jangan menjadi orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Banyakkah nikmat yang diberikan Allah itu Bapak Ibu? Tentu jawabannya pasti banyak. Saking banyaknya tak bisa kita menghitungnya. Dan itu disebutkan dalam Quran surah An-Nahl, surah yang ke-16, nomor ayat yang ke-18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, maka pastilah kamu tak mampu menghitungnya. Lalu nikmat mana yang kita syukuri Bapak Ibu yang berbahagia? Secara keseluruhan, apa saja nikmat yang diberikan Allah, wajib kita mensyukurinya. Nah, di antara nikmat-nikmat yang paling berharga itu adalah apa yang disebutkan Allah dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan dialah Allah yang telah mengeluarkanmu daripada perut ibumu, saat itu kamu terlahir tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu Allah menjadikanmu bisa mendengar. Itu sebabnya kalau bayi lahir, kalau dia laki-laki diazankan, kalau perempuan diiqamahkan. Kenapa diazankan Bapak Ibu? Karena pendengarannya yang berfungsi. Wal basara, setelah itu Allah berikan nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan. Setelah itu wal fuada, diberikan Allah kita nikmat berfikir. Ini semuanya nikmat yang diberikan Allah yang sangat luar biasa. Namun di ujung ayat kata Allah, qalilan ma tashkurun. Sedemikian itu sedikit sekali mereka yang bersyukur. Andai pun sedikit, mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan yang sedikit. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berperjalanan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Di bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan ini, mari kita banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ibadah solawat ini tidak hanya sekedar sebagai adab kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah, tapi juga kita bermohon kepada Allah
kiranya banyaknya kita bersolawat ini mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Dari Pekanbaru ke kota Jambi, sehingga sebentar dilipat kain. Kajian subuh akan kita mulai. Kalau ada yang ngantuk-ngantuk, tolong dibangunkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pada subuh ini tentang keistimewaan dari surah Al-Fatihah. Andai sudah pernah ini dibahas, anggaplah ini kaji mengulang-ulang. Kata orang tua kita dulu, lancar kaji karena diulang-ulang pun kadang-kadang masih banyak juga yang tinggal-tinggal, apalagi yang tak diulang-ulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah, setidak-tidaknya Bapak Ibu, nama surah Al-Fatihah ini terdapat dengan sebutan 5 nama. Pertama, surah Al-Fatihah disebut dengan Al-Fatihah. Apa arti Al-Fatihah? Pembukaan. Diambil dari kata fataha yaftahu, pembukaan. Karena ketika kita buka mushaf Al-Quran, maka bacaan yang pertama kali kita baca adalah Al-Fatihah. Maka disebut dia dengan Al-Fatihah, pembukaan. Padahal Bapak Ibu, kalau kita lihat dari sisi turunnya surah Al-Fatihah ini, dia bukan surah pertama turun. Justru surah yang pertama turun itu adalah Al-Alaq, surah 96 ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Posisi urutan surahnya di 96. Sementara ayat yang terakhir turun kepada Nabi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Justru ayat ini diletakkan di surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah, kita lihat posisi urutan surahnya dalam mushaf Al-Quran itu berada pada urutan posisi kelima. Kenapa yang diletakkan Al-Fatihah? Kenapa tidak Al-Alaq, surah pertama dalam Al-Quran? Kan dia yang pertama kali turun. Lalu kenapa surah An-Nas yang menjadi surah yang ke-114? Padahal ayat yang terakhir turun, al-yawma akmaltu lakum tadi, ada pada surah Al-Maidah. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ini kalau kita jawab sampai jam 10 pagi tidak selesai. Maka kita pangkas, langsung kita potong ke ujungnya.
ketika Nabi SAW melaksanakan haji wada. Sebenarnya disebut haji wada karena memang Nabi itu hajinya cuma sekali. Wada artinya perpisahan. Haji wada, haji perpisahan. Itulah Nabi pertama haji dan itulah terakhir kalinya Nabi haji. Tahun depannya Nabi tidak ikut pelaksanaan haji karena Nabi sudah dipanggil menghadap kepada Allah. Maka disebut dengan wada. Wada artinya perpisahan. Ketika kemudian saat itu Bapak berbahagia, turunlah ayat yang tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sahabat-sahabat yang paham, sahabat-sahabat Nabi yang mengerti tentang ini ayat, mereka semua menangis. Abu Bakar menangis, Utsman menangis, ya, Ibnu Abbas menangis. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa tugas Nabi SAW telah berakhir dan telah selesai. Sempurna sudah dakwah yang diembankan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam dua periode Makkah dan periode Madinah. Kalau dihitung 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Supaya lebih gampang mengingat, digenapkan menjadi 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Sahabat-sahabat menangis karena inilah sudah habis. Al-yawma akmaltu lakum, hari ini telah kusempurnakan agamamu Muhammad dan seluruh umatmu. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku telah ridho Islam itulah agama yang satu-satunya yang diterima oleh Allah. Maka jangan pernah Bapak Ibu katakan agama itu sama. Ini kalau ada orang mengatakan agama sama, apalagi yang ngomong tu orang Muslim, ini perlu dipertanyakan nih 2 kalimat syahadatnya nih. Semua agama itu sama kok. Cuma beda-beda ini aja. Datangnya dari sini, yang apanya sama aja. Mau dia Islam, mau dia Nasrani, mau dia Yahudi, sama aja agama itu. Kalau yang ngomong itu seorang Muslim, ini perlu dipertanyakan keislamannya nih Bapak Ibu. Bagaimana mungkin agama itu sama Bapak Ibu? Bukankah Allah telah mengatakan wa raditu lakumul islam madina, aku hanya ridho kepada Islam. Maknanya tidak ada agama yang diterima Allah kecuali Islam. Dan siapa-siapa yang mencari agama selain Islam, falai yuqbala min, pasti agama itu ditolak oleh Allah. Bagaimana mungkin agama itu sama? Jadi hati-hati kita Bapak Ibu. Jangan kita masuk pada perangkap-perangkap pemikiran-pemikiran sekuler, pemikiran-pemikiran liberal yang akan merusak tatanan daripada syariat agama kita. Islam ini sudah disempurnakan, syariatnya sudah sempurna. Jangan kata-katakan agama itu sama, Islam sama dengan ini, cuma beda Tuhannya saja, beda kitabnya saja. Ini orang tidak mengerti dengan agama. Ya Bu, hati-hati, pemikiran liberal ini akan menghancurkan kita. Indonesia ini sudah jadi korban pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran sekuler. Apa katanya? Menilai seseorang itu bukan dari pakaian, tapi dari hati. Ini pemikiran-pemikiran sekuler. Katanya jangan dibawa-bawa agama di dalam kantor, jangan dibawa-bawa agama dalam politik, jangan dibawa-bawa agama dalam urusan pemerintahan, agama di masjid saja. Ini pemikiran sekuler. Bisa musyrik ini orang. Hati-hati Bapak berbahagia. Emangnya agama di masjid? Sampai-sampai kemudian yang sudah mengaji-mengaji jangan lagi ikut politik. Yang sudah mengaji-mengaji, udahlah di masjid aja berzikir. Astaghfirullahaladzim. Ini bahaya nih Bapak berbahagia. Oke, kita tidak bahas sekuler dan liberal nih. Jadi Bapak berbahagia, setelah turun ini ayat, maka kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, Allah memerintahkan kepadamu untuk engkau membacakan kembali semua Al-Quran yang telah turun kepadamu, yang engkau sampaikan kepada para sahabat dan untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman.
Maka Nabi SAW dibacakannya Al-Quran itu Bapak Ibu, yang dibaca oleh Nabi SAW seperti yang sekarang yang tertulis dalam mushaf Al-Quran yang kita baca. Akhirnya kemudian kata malaikat Jibril, Allah perintahkan wahai Muhammad, seperti itulah susunan daripada Al-Quran itu, seperti itulah urutan-urutannya, seperti yang engkau baca. Karena Al-Quran datang dari Allah, turun ke Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad secara berangsur-angsur. Apa yang sudah engkau bacakan itu, seperti itulah susunan daripada Al-Quran. Jadi kita tidak usah ragu Bapak berbahagia. Nabi sudah membacakan ketika peristiwa Haji Wada, yang dibaca Nabi itu pas seperti mushaf Al-Quran sekarang. Dimulai daripada Al-Fatihah, kemudian masuk Al-Baqarah, setelah itu masuk Ali Imran, setelah Ali Imran masuk An-Nisa, setelah An-Nisa kemudian Al-Ma'idah, setelah Al-Ma'idah kemudian Al-An'am, kemudian Al-A'raf, kemudian Al-Anfal, kemudian At-Taubah, kemudian Yunus, terus sampai kepada surah An-Nas. Dan ternyata Al-Quran pun turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz seperti mushaf Al-Quran sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka disebut dia Al-Fatihah karena dia pembukaan. Kita buka Al-Quran, bacaan yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Satu. Masih sanggup Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau enggak kita tutup. Biasanya kalau ketua masjid saja sanggup, masa jamaahnya tidak sanggup ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Pak Ketua kita ini luar biasa. Biasanya kadang-kadang ketua itu jarang dia mau duduk. Nah, kalau Pak Ketua kita ini Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat. Kita juga sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai di mana tadi Bu? Sehat. Kan tadi kan? Yang kedua, nama lain daripada surah Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran. Selama ini kita selalu mengartikan Ummul Quran itu adalah ibunya Al-Quran. Seolah-olah kalau ada ibu Al-Quran itu ada bapak Al-Quran. Sebenarnya arti ummu, kalau kita kaji daripada susunan bahasanya, ummu itu artinya bukan induk, bukan ibu, tapi ummu itu artinya adalah menuju. Jadi ummu itu artinya menuju. Karena ibu adalah sasaran anak-anak menuju, maka disebut tempat menuju itu disebut dengan ummu. Ummi, ibuku. Kalau ummu, ibu. Ummuka, ibumu. Ummi, ibuku. Ummina, ibu kami. Dan ini sudah menjadi bahasa panggilan anak-anak kepada ibu yang melahirkannya di sebahagian rumah tangga. Ada yang manggil ma, ada yang manggil ibu, ada yang manggil mama, ada yang manggil ummi, ada yang manggil apa Pak Ketua? Ya, macam-macam lah ya. Boleh ustaz dipanggil ummi, anak manggil ummi? Boleh. Kalau suaminya manggil ummi boleh. Kenapa tidak boleh? Kan artinya ibuku. Emangnya istri itu ibunya suami? Suami memanggil istrinya ummi, bukan maksudnya ummi itu ibunya suami. Dipanggil dia ummi karena anak-anaknya manggil dia ummi. Jadi kadang-kadang kita ini terlalu terlalu kaku cara berpikirnya. Sampai-sampai tidak boleh suami manggil istrinya ummi, itu haram. Udahlah, jangan sampai ke situ pemikirannya. Tidak mungkinlah suami manggil istrinya ibu, maksud dia itu ibunya. Tidak mungkin. Kita ini kan manusia Bapak berbahagia. Ya, kadang-kadang saya lihat tidak boleh, itu haram. Suami tidak boleh manggil istrinya mama, itu kan bukan mamanya. Padahal tujuannya istrinya itu dipanggil anak-anak mama, istrinya itu dipanggil anak-anak ummi. Jadi boleh enggak? Jangankan suami, kita pun manggilnya ummi boleh. Begitu Bu ya. Nanti kalau nanti ada yang begitu, nanti Ibu terangkan seperti yang saya terangkan nih. Dan juga paham dia bawa ke Sungai Siak itu lagi.
Jadi ummu itu artinya tempat menuju, sesuatu yang menuju, karena anak-anak selalu menuju kepada ibunya, dan itu secara mayoritas. Walaupun kemudian ada anak-anak sebagian dia lebih menuju kepada ayah, itu jarang. Mayoritas pasti menuju kepada ibu. Bahkan kita anak-anak ini kalau dipilih, pilih ibu atau pilih ayah, mayoritasnya menjawab pilih ibu. Kenapa demikian? Karena memang ibu itu tempat menuju. Jadi Ummul Quran artinya adalah tempat menuju Al-Quran. Apa maksudnya? Semua isi Al-Quran, semua kandungan-kandungan Al-Quran itu menuju kepada surah Al-Fatihah. Itu disebut dia dengan Ummul Quran. Makanya Bapak Ibu, karena ibu ini tempat menuju, sebenarnya kalau kita kaji, lebih berat mana pukulan anak-anak kehilangan ibu atau kehilangan ayah? Kehilangan ibu, Bapak Ibu. Itu pukulan mentalnya lebih berat. Kalau dia kehilangan ayah, hanya sekedar beban kelanjutan hidup, hanya sekedar beban kelanjutan hidup. Tapi kalau dia kehilangan mak, kehilangan ibu, kehilangan mama, itu batinnya kena, mentalnya kena. Oleh sebab itu, andaikan kita ini menggantikan seorang ibu yang telah duluan, lalu kemudian ada anak-anak, maka tolonglah perlakukan anak-anak itu seperti anak kandung kita. Jangan kita hanya sayang kepada ayahnya, lalu kita mengabaikan anak-anaknya. Makanya menggantikan posisi ibu itu mulia, Bapak Ibu. Mana tahu di antara jamaah-jamaah kita nih, dia nikah dengan seorang yang sudah kehilangan ibu, yang meninggal istrinya, lalu kemudian ada anak yang ditinggalkan, lalu kita siap untuk kemudian mendampingi daripada suami itu, maka tolong berlakulah seperti ibu kandung, walaupun bukan kita yang melahirkannya, karena keadaan mereka sedang butuh sayang, sedang butuh kasih sayang, sedang butuh perhatian-perhatian, karena mentalnya yang kena. Baik, yang kedua, hebatnya keberadaan seorang ibu itu, Bapak Ibu. Kalau ayah meninggal lalu ibu masih ada, itu anak masih bisa berkumpul. Masih kompak itu tuh. Lebaran masih pulang itu. Tapi kalau mak meninggal, tinggal ayah, itu kalaupun nanti berkumpul tidak lengkap. Mungkin 2-3 orang datang, sebagiannya nggak datang. Begitulah kekuatan ibu itu, Bapak berbahagia. Maka selagi ibu itu masih ada, muliakanlah dia. Selagi ibu itu masih ada, berikanlah dia bimbing, berikanlah dia kasih sayang, berikanlah dia perhatian. Dia tidak akan minta harta kita, Bapak Ibu. Dia hanya ingin diperhatikan, dia hanya ingin dikasih sayangi, dia hanya ingin dimanja. Tidak lebih daripada itu. Bahkan kadang-kadang kita kasih duit, kadang-kadang ditolaknya. Kalau dia masih punya duit, tidak mau dia itu tuh. Dan andai pun dia butuh, tapi masih bisa dia bertahan, tetap itu juga ditahannya itu. Kecuali kalau sudah terpaksa. Itulah hebatnya seorang ibu itu. Baik, maka disebut Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, yaitu tempat menuju Quran. Kenapa demikian? Karena isi kandungan Quran itu sudah ada di surah Al-Fatihah. Sekarang kita bahas isi kandungan Al-Quran itu apa-apa saja. Yang Bapak Ibu tahu isi kandungan Al-Quran itu apa? Apa tadi, Pak? Akidah. Akidah itu artinya tauhid. Akidah, ikatan yang mati, ikatan yang kokoh yang ada pada diri seorang hamba kepada Tuhannya. Makanya banyak di Quran ayat-ayat tentang akidah. Dan hampir ayat-ayat Makkiyah itu memang berbicara tentang akidah. Dari 114 surah Al-Quran itu 86 ayat, ya, 86 ayat itu berbicara tentang akidah. Lebih banyak dia kepada akidah. Sementara sisanya
Surah Makkiyah, surah Madaniyah sekitar 86 ke 114. Berapa itu? Dua puluh delapan. Jadi ayat-ayat Madaniyah itu cuma 28 surah. Sementara ayat-ayat Makkiyah 86 surah. Yang kedua, apa isi Quran? Sejarah. Makanya banyak di Quran tentang kisah-kisah. Kisah para nabi, kisah para rasul, kisah umat-umat yang dibinasakan, kisah umat-umat yang diselamatkan, kisah-kisah daripada orang-orang terdahulu, banyak. Yang ketiga, syariat. Apa itu syariat? Aturan kehidupan. Bahasa orang Jalan Pemuda, Islamic law. Agak kena sikit. Itu aturan Islam. Aturan Islam yang mengatur bagaimana kita kepada Allah, bagaimana kita kepada manusia, bagaimana kita kepada sesama makhluk. Itu diatur. Itu namanya syariat. Maka aturan itu ada yang berbentuk perintah, ada yang berbentuk larangan. Ada yang wajib, ada yang sunat. Ada yang bersifat muamalah, ada yang bersifat ibadah, ada yang bersifat munakahat, banyak. Makanya fikih-fikih itu banyak. Ada fikih ibadah, dia membahas tentang masalah solat, wudu, tayammum, jamak qasar, jamak takdim, ya. Kemudian haji, kurban, akikah, itu semuanya masuk fikih ibadah. Ada kemudian masalah muamalah, gadai menggadai, jual beli, kemudian bagi hasil mudharabah, itu fikih muamalah. Ada lagi fikih itu membahas tentang pernikahan, namanya fikih munakahat. Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, bagaimana kalau terjadi perceraian, itu diatur semuanya. Apa iddah wanita kalau bercerai kepada suaminya, kalau cerai hidup apa iddahnya, kalau cerai mati berapa iddahnya, kalau dia sedang hamil berapa lama iddahnya. Ini semuanya adalah fikih munakahat. Dan masalah iddah ini perlu, apalagi untuk ibu-ibu. Ibu masih ingat iddah-iddah yang diatur dalam Quran itu? Kalau suami meninggal, berapa lama iddah istrinya? Berapa lama, Bu? 9 bulan. Seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya. Pertanyaannya, berapa lama iddahnya? 4 bulan? 4 bulan? 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari itu dia beriddah. Apa yang tak boleh dia lakukan? Satu cuman yang tak boleh, menikah. Keluar rumah boleh? Boleh. Suaminya meninggal, selama 4 bulan 10 hari boleh dia keluar rumah. Ke pengajian? Ke majelis taklim? Ke plaza? Ke mall? Boleh. Siapa bilang tak boleh? Nah, anehnya di masyarakat kita ni, dibuat orang 4 bulan 10 hari itu terkurung di rumah. Mandi tidak, gosok gigi tidak. Disandingkan dia dengan mak lampir, sama bentuknya. Apa ni Bapak Ibu? Kita ni jangan salah-salah. Itu hurapat, itu tahayul. Jangan ibu-ibu ikut-ikutan tu. Tak boleh keluar rumah, kenapa masih berkabung? Sudah berapa lama? 2 bulan baru. Berapa lama lagi di rumah? 2 bulan 10 hari. Ibu nak ikut ke pengajian, belum lagi waktunya. Kenapa? Belum bisa lagi, masih 4 bulan, kurang 10 hari lagi. Mengurunglah ibu tu di rumah tu 4 bulan 10 hari. Apa nak penyakit kuning? Salah Bapak Ibu. Semua boleh dikerjakannya, yang tak boleh menikah. Yang lain silakan. Jangankan ke Mall SKA, ke Pulau Cinta pun boleh dia kalau dia mau. Jadi jangan kita ni bawa-bawa agama. Itu nak boleh, itu agama. Nak boleh keluar rumah. Naudzubillahi min dzalik, berdusta kita namanya itu. Jadi jangan kita ni terbawa-bawa oleh yang sifatnya hurapat dan tahayul. Hurapat dan tahayul ni sampai sekarang masih merajalela Bapak Ibu. Termasuklah masalah itu. Okey.
Kalau bercerai hidup, seorang suami menceraikan istrinya, tolak satu atau tolak dua, lalu kemudian istrinya masih aktif bulanannya, pertanyaannya, berapa lama iddahnya? Kan? Berapa? Masih aktif. Masih aktif halangannya, mohon maaf. Berapa lama iddahnya? 3 bulan 10 hari. Ikut ibu-ibu yang menjawab kok. Apa-apa ada apa-apa kok enggak ada iddahnya kok dah. Yang tak beriddah itu bapak-bapak, yang beriddah itu ibu-ibu. Apa-apa ni tak ada iddahnya. Mohon maaf, meninggal istrinya jam 8 malam, 8.30 malam tu bisa bapak tu nikah. Cuma masalahnya pantas atau tidak, itu je lagi. Kalau hukumnya tetap sah. Berapa tadi bu? 3 kali suci. Kalau dia menopause, berapa lama iddahnya? Menopause. Jadi itulah gunanya kita ni mengaji, ibu-ibu. Kalau dia sudah menopause, tolak satu, tolak dua, maka iddahnya 3 bulan pas. Kalau tolak 3, berapa lama iddahnya? Hanya 1 bulan. Memastikan dia bersih atau tidak. Setelah itu dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Bisa lagi dia kembali dengan suami pertama Pak Ustaz? Wallahu a'lam. Kalau sudah tolak 3 itu wallahu a'lam. Kenapa? Prosesnya panjang. Setelah dia menikah, tunggu pula laki-laki itu menceraikan dia. Iyo kalau diceraikannya, kalau enggak. Maka hati-hati Bapak Ibu. Kita ni kalau ribut di rumah, jangan sikit-sikit tolak, sikit-sikit cerai. Janganlah, masih banyak yang lain-lain. Silakanlah ribut-ributlah, silakanlah mengamuk-mengamuklah, tapi jangan bawa-bawa tolaklah, cerailah, pisahlah. Masih banyak yang lain. Kalau kita mau berkeluarga lagi. Karena rata-rata orang yang mengucapkan tolak itu menyesal. Rata-rata begitu. Ada juga yang tidak menyesal. Setelah saya ceraikan istri saya Pak Ustaz, barulah berat badan saya bertambah Pak Ustaz. Itu berarti menderitalah suami itu selama ini nih. Tapi rupanya yang tolak 3 nih Bapak Ibu, banyak yang dipermainkan orang. Di rekayasa di pernikahan tuh. Menyesal. Udah tolak 3, menyesal. Mau kembali tidak bisa, dia harus nikah dengan laki-laki lain. Akhirnya dicarilah orang, disewa orang. Dapat orangnya, kamu nikahi mantan istri saya itu, ini saya bayar kamu 20 juta. Setelah kamu nikah dengan dia, jangan kamu campuri, jangan kamu satu kamar dengan dia, jangan kamu berkumpul dengan dia. 2 bulan setelah itu ceraikan, biar kami bisa kembali bersatu. Ini namanya rekayasa. Bagaimana hukum pernikahannya? Hukum pernikahannya haram, tapi dilakukan orang juga. Ya Bu. Kalau istrinya sedang mengandung, diceraikan oleh suaminya, berapa lama iddahnya? Misalkan ibu nanti, contoh aja nih Bu, ibu sedang mengandung nih. Tidak mungkinlah Pak Ustaz kata ibu kan? Kenapa tidak mungkin? Masa saya mengandung saya Pak Ustaz udah 60 tahun? Sarah 90 tahun mengandung, ibu 60 tahun baru. Yang 90 tahun aja mengandung, apalagi 60 tahun? Kalau Allah berkehendak, mungkin tak Bu? Maka waspadalah. Berapa tadi? Kalau istrinya sedang mengandung, berapa lama iddahnya? Sampai melahirkan. Itu tolong diingat-ingat ibu-ibu. Sekarang itu yang ditabrak orang berbahagia. Orang tak peduli lagi iddah-iddah itu tuh. Si iddah aja aku tak peduli Pak Ustaz katanya. Ini aturan hukum. Nah itu masuk fikih munakahat. Ketika ada orang meninggal, berapa bagian anak-anak? Laki-laki berapa? Perempuan berapa? Masuklah namanya fikih mawaris, fikih warisan. Bahkan dalam politik pun
kita juga diajarkan dalam aturan syariat, namanya fikih siasah politik. Nah, jadi Al-Quran, akidah, sejarah, kemudian syariat. Yang keempat apa sih kandungan Al-Quran? Zikir dan doa. Makanya banyak doa-doa di Quran. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam. Kemudian doa apa lagi? Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kemudian doa Nabi Musa, ketika Allah suruh Musa menghadap Fir'aun, hai Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun, dakwahi dia, ajak dia beriman, karena dia sudah melampaui batas. Kata Nabi Musa, ya Allah, sebagai itu orang mau saya hadapi, apa senjata saya ya Allah? Karena Fir'aun ini bukan orang sembarangan. Satu-satunya manusia yang mengaku Tuhan di dunia ini cuma Fir'aun, Bapak Ibu. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang sabada Tuhan tu. Belum ada lagi orang yang mengaku Tuhan. Fir'aun sudah duluan mengaku Tuhan. Makanya Fir'aun itu dilaknat Allah. Nama itu menjadi dilaknat sampai kiamat. Tidak ada ibu-ibu melahirkan anak sampai setelah anak lahir dikasih nama anaknya Fir'aun. Tidak ada. Dibayar pun dia 1 miliar, tidak akan mau dia tu. Bu, kasihlah anak ibu Fir'aun namanya, ini ada duit 1 miliar. Kalau mau ibu itu masukkan dia ke rumah sakit jiwa lagi, tak beres lagi otaknya itu. Bagaimana saya menghadap Fir'aun itu ya Allah? Apa senjata saya? Allah ajarkan doa kepada Musa, Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihadapi ini orang hebat, orang baga, orang sombong, mengaku Tuhan, maka ada senjata. Rabbi syrah li sadari, oh Tuhanku lapangkan dadaku ini. Karena kalau sudah dada ini lapang, plong, maka beban pikiran akan menjadi tenang. Tapi kalau di dalam bermasalah, pikiran akan kacau balau. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku ya Allah. Wahlul uqdatam min lisani, lepaskan segala yang mengikat ucapanku. Jangan aku ngomong ni macet-macet, jangan bicara ni kadang-kadang tak tahu mana ujung pangkal. Lepaskan segala yang mengikat. Yafqahu qauli, agar dia paham perkataanku. Alhamdulillah, yakin Nabi Musa atas doa yang diajarkan Allah ni, maka Nabi Musa pergi kepada Fir'aun, disuruhnya Fir'aun supaya beriman, walaupun kemudian Fir'aun tidak beriman, akhirnya mati di Laut Merah. Tapi sayangnya masih ada kesempatan Fir'aun untuk bertaubat, cuma taubatnya ditolak oleh Allah. Sebagak-bagaknya Fir'aun masih sempat dia mengaku di akhir hayatnya Tuhannya Nabi Musa. Amantu bi Rabbi Harun wa Musa, aku beriman kepada Tuhannya Harun dan Nabi Musa. Tapi sekarang ada manusia berbahagia, mulai dia lahir sampai mati tidak bertaubat kepada Allah. Lebih parah mana, Fir'aun atau dia? Masih lebih parah dia, Pak. Fir'aun aja masih sempat taubat, cuma taubatnya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena sudah sampai di gor-gor. Maka doa ini hafal Bapak Ibu. Doa ini penting. Bapak Ibu akan menghadapi urusan yang sangat berat, menghadapi urusan yang sangat sulit. Apa senjatanya? Ini doa. Itu dibaca doanya Pak Ustaz? Ya. Termasuk menghadap bini yang galak, ikut doanya. Alhamdulillah Pak Ustaz, di saat itu saya baca doa, sedang galak-galaknya bini ambo Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustaz. Apa hasilnya? Batambo galaknya Pak Ustaz. Berarti tidak yakin dia dengan doa itu, tidak putus makrifatnya itu. Kita kalau berdoa itu mesti yakin, makrifat itu mesti putus. Jadi ini bukan hanya doa untuk Nabi Musa, Pak, untuk kita juga. Pakailah doa ini sesuai dengan kebutuhannya. Rabbis rahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di surah mana itu Pak Ustaz? Di surah Toha. Di surah Toha. Ayatnya lupa saya. Nanti Bapak Ibu buka surah Toha, kalau tidak salah ya. Andai pun salah nanti jangan salahkan saya.
Itulah Pak Ustaz itu. Katanya surah Toha dan buku surah Toha itu tidak ada situ doh. Ini kadang-kadang jamaah ini ya begitulah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian apa lagi yang terakhir isi kandungan Al-Quran? Wa'ad dan wa'id. Apa itu wa'ad? Janji baik. Apa itu wa'id? Janji buruk. Ada ancaman, ada kabar gembira, ada kabar bertakut. Kalau kau taat kepada Allah, maka kabar gembiranya apa? Masuk ke dalam surga, menikmati keindahan surga. Tapi kalau engkau lari daripada aturan, tidak mau tunduk kepada Allah, silahkan, maka hadapilah siksaan api neraka. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Jadi ketika dibaca ayat itu kita paham. Tadi kan dibaca oleh imam kita kan, inna hadainahu sabil, sesungguhnya kami bentangkan dua jalan kepada mereka, imma syakira, ada jalan syukur, wa imma kafura, ada jalan kufur. Mau taat atau mau tidak taat, pilih. Jadi hidup ini pilihan Pak. Allah tidak itu tidak masalah bagi Allah. Semua umat ditaat kepada Allah tidak akan mengurangi kemahabesaran Allah. Andai pun semua umat ini durhaka, itu juga tidak akan mengurangi kebesaran Allah. Karena yang butuh surga itu bukan Allah, yang butuh surga itu kita. Pilihlah. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Ternyata ada yang memilih jalan sesat, maka mereka akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala, membakar kulit, menghanguskan kulit, mengelupas kulit, setelah itu diganti dengan kulit yang baru. Kenapa kulit yang dibicarakan? Tidak ada penyakit yang paling sakit di dunia ini kecuali ketika kulit terkelupas. Kanker katanya sakit, tumor katanya sakit, asam urat katanya sakit. Ini sakit tak bisa mengalahkan sakit ketika kulit terkelupas. Makanya ketika ada orang kebakaran, terbakar badannya berbahagia, kata dokter itu nyawanya tinggal 15%, 85% itu nyawanya melayang. Makanya orang yang terbakar itu berteriak-teriak, apalagi kalau sudah terkelupas kulit itu Bapak Ibu. Makanya orang-orang dulu kalau dia terbakar itu dibalut bukan pakai kain, dibalut dia pakai daun pisang. Tikarnya itu tikarnya daun pisang. Kenapa? Supaya jangan lengket. Karena kalau dia lengket terkelupas itu sakitnya luar biasa. Seperti itulah orang di neraka itu Bapak Ibu, dikelupas semua kulitnya dari kepala sampai ke ujung kaki, sudah terkelupas, kemudian dibentuk lagi kulit yang baru, dikelupas lagi. Seperti itulah azab yang diberikan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Baik, macam waktu kita Pak Imam? Berapa menit lagi? 2 menit lagi Pak Haji? Dua. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Baru 2 namanya, Al-Fatihah, Ummul Quran. Yang ketiga, nama lain dari surah Al-Fatihah itu Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa dia disebut 7 ayat diulang-ulang? Karena dia dibaca dalam solat diulang-ulang setiap rokaat, setiap rokaat, setiap rokaat. Kalau tidak dibacanya Al-Fatihah setiap rokaat, batal solatnya, baik dia sebagai imam ataupun sebagai makmum dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita dalam mazhab Syafi'i, makmum juga tetap baca Al-Fatihah, sebagaimana imam juga baca Fatihah. Cuman kapan dia baca? Ketika pada zahar imam mengeraskan bacaan, kita mendengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata imam, amin. Ya, lalu kita baca. Tapi ada yang tak membaca, tidak masalah, karena itu ikhtilaf.
Kalau menurut Imam Hanafi, makmum tidak perlu baca. Kenapa? Al-imamu jundah, karena imam itu sudah menutupi semua makmum. Jadi persoalan ini perlu kita perdebatkan. Yang baca, yang enggak usah. Itu mana yang betul Pak Ustaz? Yang betul membaca dan tidak membaca sama-sama betul. Yang salah yang mana? Yang tak sholat ke masjid. Itu ajalah. Usah kita ribut masalah itu tuh. Ya. Kemudian yang keempat, apa nama lain daripada surah Al-Fatihah? Nama lainnya adalah ayatul ruqyah wasyifa. Dia adalah ayat ruqyah, mantra, syifa, obat. Badan panas, macam mana caranya? Sebelum pergi ke dokter, cobalah ambil air putih, bacakan surah Al-Fatihah 7 kali, salawat Nabi 7 kali, mintalah doa kepada Allah. Setelah itu sebahagian suruh dia minum, sebahagiannya usapkan ke seluruh badannya. Mudah-mudahan panasnya hilang. Orang yang sedang termenung, kesurupan, masuk jin, ambil air putih, baca surah Al-Fatihah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini akan menjadi ketika yang membacanya yakin. Jadi kalau ndak misalnya ndak jadi, jangan salahkan Al-Fatihahnya. Alah, udah saya baca Pak Ustaz, ndak jadi-jadi juga, malah makin mengamuk dia Pak Ustaz. Bukan masalah Al-Fatihahnya, awak tu tak putus. Itu aja masalahnya. Dah, yang terakhir, nama lain daripada surah Al-Fatihah adalah Al-Wafiyah. Apa arti Al-Wafiyah? Sempurna. Kenapa surah Al-Fatihah disebut dengan sempurna? Karena semua isi kandungan ada di surah Al-Fatihah. Sebagai penutup, kita buktikan. Tadi isi kandungan Al-Quran ada akidah. Mana di surah Al-Fatihah tentang akidah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada Rahman, ada Rahim. Akidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akidah. Ar-Rahmanir Rahim. Akidah. Yang kedua, syariat. Isi Quran syariat. Mana di surah Al-Fatihah tentang syariat? Ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah. Yang ketiga, kisah. Isi kandungan Quran kisah. Mana di surah Al-Fatihah tentang kisah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada kisah orang-orang yang diberikan nikmat, ada kisah orang-orang yang disesatkan. Yang keempat, isi kandungan Al-Quran adalah doa, zikir. Mana di surah Al-Fatihah doa? Ihdinas siratal mustaqim. Doa kan? Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Kemudian yang terakhir, isi kandungan Quran apa? Janji baik dan janji buruk. Mana di surah Al-Fatihah? Janji baik, janji buruk. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Lengkap, maka disebut Al-Fatihah Al-Wafiyah. Al-Fatihah Ummul Quran, Sab'ul Masani. Kemudian yang keempat ayatul ruqyah wasyifa. Yang kelima Al-Wafiyah. Sudah hafal? Kalau belum hafal, nanti tengok rekamannya sama Pak Haji. Baik, karena waktu sudah masuk, kita sudah boleh melaksanakan salat syuruk. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.